Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Fai Big Heart ini. Silahkan subscribe bagi yang belum, kasih like dan share agar kita sama-sama ikut berbagi. Terima kasih. Ketahuilah bahwa hawa nafsu menjerumuskan pemiliknya ke dalam kerusakan dan mengeluarkannya dari wilayah akal menuju wilayah kegilaan. Nafsu bisa saja ada pada ilmu sehingga menghantarkan pemiliknya kepada perbuatan yang justru bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh ilmu. Nafsu juga bisa ada pada kezuhudan sehingga menghantarkannya kepada sikap riya atau pamer. Nafsu juga bisa ada pada kekuasaan sehingga mengantarkan pemiliknya pada kesewenang-wenangan. Allah memuji tindakan menahan hawa nafsu. Allah berfirman, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. An-Nazi'at 40. Para ahli tafsir mengungkapkan bahwa maksud ayat tersebut adalah menahan hawa nafsu dari apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Al-Muqatil menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah seseorang hendak melakukan maksiat lalu disebutkan akibatnya kemudian ia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Allah berfirman, tetapi ia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga. Al-A'raf 176. Allah berfirman, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya itu adalah melampaui batas. Al-Kahfi 28. Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Al-Jatsiyah 23. Allah juga berfirman, tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Ar-Rum 29. Allah berfirman, maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan ia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan menuruti hawa nafsunya? Muhammad 14. Allah berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikitpun? Al-Qahas 50. Allah berfirman, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Ai-An'am 119. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya. Al-Kahfi 28. Allah berfirman, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Ar-Ra'd 37. Allah berfirman, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. An-Nisa 135. Allah berfirman, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sad 26. Al-Husain bin Muhammad Al-Bari, Muhammad bin Al-Husain Al-Mazrafi, Ali Ahmad Al-Muhidi.
Ahmad bin Muhammad Az-Zauzani dan Badar bin Abdullah As-Syaihi bercerita kepada kami. Mereka berkata, Abu Ja'far Al-Muslimah bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdullah bin Abdurrahman As-Suhri bercerita kepada kami. Ia berkata, Ja'far bin Al-Faryabi bercerita kepada kami. Ia berkata, Syaiban bin Faruh bercerita kepada kami. Ia berkata, Mubarak bin Fadalah bercerita kepada kami. Ia berkata, Al-Hasan bercerita kepada kami mengenai ayat. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Al-Jatsiyah 23. Ia berkata, itu adalah orang munafik yang selalu menuruti hawa nafsunya. Al-Firyabi berkata, Ahmad bin Khalid bercerita kepada kami. Ia berkata, Syuaib bin Harb bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Al-Asyab bercerita kepada kami dari Al-Hasan. Ia berkata, orang munafik mengabdi kepada hawa nafsu, dan tiada sesuatu yang dikehendaki oleh hawa nafsu kecuali ia melaksanakannya. Al-Firyabi berkata, Hatbah bin Khalid bercerita kepada kami. Ia berkata, Hamam bin Yahya bercerita kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Al-Jatsiyah 23. Ia berkata, jika hawa nafsunya menginginkan sesuatu, maka ia akan melaksanakannya.